Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aina. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik evaluasi. Tinjauan. Evaluasi menguji kegunaan, usability, dan fungsi atau fungsionality dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perencanaan atau desain. Pertama, metode analitik, metode review, metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi. Pertama, metode eksperimental. Kedua, metode observasi. Terakhir, metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Kedua, proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perencanaan, tetapi melalui perencanaan dengan prinsip file cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perencanaan. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang lebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang terlebih. 3. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain atau bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu dalam kondisi percobaan atau laboratorium. Penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan. Kedua, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan. Penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya. 3 yaitu participatory design. Adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perencanaan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna, yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif dalam konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi yang aktif ke perancang. Mempunyai 3 karakteristik: meningkatkan lingkungan kerja dan tugas, mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi, mempunyai pendekatan iteratif. Beberapa metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Brainstorming, storyboarding, workshop, pensil dan kertas percobaan. Metode-metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi bersama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, suatu usaha yang dilakukan untuk mengenal teori psikologi
ke dalam bentuk yang formal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Dalam pendekatan ini, terdapat beberapa isu yang timbul seperti pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, kedua, proses kognitif apa yang tersedia, ketiga, masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuannya. Cognitive workflow harus menunjukkan bagaimana interface merujuk user untuk membangkitkan tujuan yang benar di pelaksanaan tugas. Dengan informasi ini, maka evaluator dapat melakukan langkah dari workflow. Pertama, pilih tugas. Kedua, deskripsikan tujuan awal dari user. Ketiga, lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. Keempat, analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Cognitive workflow merupakan metode analitik yang dapat digunakan untuk fase perancangan awal maupun untuk mengevaluasi sistem yang ada. Berisi informasi yang berhubungan dengan kemampuan belajar, learnability, dari interface. Jika digunakan di awal perancangan, dapat mengidentifikasi masalah perancangan sebelum tahap prototipe dan langsung difokuskan pada evaluasi selanjutnya. Meskipun dirancang untuk digunakan perancangan sendiri, tetapi perlu juga pengetahuan teori psikologi dan terminologinya agar efektif. Kedua yaitu heuristic evaluation, diusulkan oleh Nielsen dan Molish. Hampir sama dengan cognitive workflow, tetapi sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dari perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini, terdapat beberapa kriteria. Pertama, perilaku sistem dapat dipastikan. Dua, perilaku sistem konsisten. Ketiga, feedback tersedia. Keempat, kemampuan memori user tidak melebihi batas. Kelima, dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. Jika ada kesalahan terdeteksi, maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah ini sebelum tingkat implementasi. Review-based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya dari domain khusus ke umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi, misalnya pada usability dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama, perintah, dan pemilihan ikon. Evaluator harus memilih data secara hati-hati, menunjuk rancangan eksperimen yang dipilih, subjek masyarakat yang digunakan, analisa pelaksanaan dan asumsi yang dibuat. Model-based evaluation, pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh, Gomes model, K-stroke, level model, dan desain rasional. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Metode empirik, evaluasi eksperimen, satu metode yang sangat kuat
Dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung dan klaim umum atau hipotesis. Setiap eksperimen memiliki dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesa untuk diuji, yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari pelaku subjek. Pemilihan subjek sangat penting dalam bereksperimen. Variabel, hipotesis, perancangan eksperimen. Between group random, masing-masing subjek diberikan kondisi yang berada, yakni kondisi eksperimen. Variabel sudah dimanipulasi dan kontrol. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan antara setiap individu. Within group, setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit, pengaruh dari subjek lebih sedikit. Pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia. Bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Sekali kita menentukan hipotesa yang akan diuji, variabel yang akan dipelajari, subjek yang ada, dan perancangan yang sesuai, kita harus menentukan hasil analisa yang bagaimana yang akan diambil disimpan. Pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Discrete variable, menggunakan jumlah yang terbatas dari suatu nilai atau tingkatan. Contoh warna layar monitor yakni red, green, atau blue. Dua, merupakan suatu independent variable. Continuous variable, menggunakan jumlah berapapun, batas atas maupun batas bawah. Contoh, ketinggian seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Merupakan suatu dependent variable. Independent variable. Parametric. Dependent variable. Contoh parametric test. Contoh non-parametric statistik. Kondisi A 33,42,25,79,52. Kondisi B 87,65,92,93,91,55. Setelah diurut mulai 25, 33, 42, 92, 93. Kemudian setelah di-ranking, maka 25 jadi 1, 33 jadi 2, dan seterusnya. Kondisi A 2, 3, 1, 7, 4, kondisi B 8, 6, 10, 11, 9, 5. Dengan Wilcoxon test, setiap kondisi dijumlah rankingnya kemudian dikurangkan dengan nilai terkecilnya, sehingga didapatkan nilai statistik U-nya. Kondisi A 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Kondisi B 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 21. Rank sum smallest U. Kondisi A 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 4 relatif smallestnya 15, U sama dengan 2. Kondisi B smallestnya 21, U-nya 28. Ternyata jumlah dari kedua statistik U tersebut 2 ditambah 28 sama dengan 30. Merupakan perkalian dari jumlah nilai data dari masing-masing kondisi 5 kali 6. Contoh mengevaluasi perancangan ikon. Teknik observasi.
Think aloud. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Think aloud mempunyai keuntungan, yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkan dan menyediakan pengertian yang berguna dengan interpret. Juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Variasi lain adalah cooperative evaluation, (CEV), di mana proses mempunyai hambatan yang sedikit, sehingga lebih mudah dipelajari oleh evaluator. User mempunyai dorongan untuk menguji sistem. Evaluator dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Paper and pencil, audio recording, video recording, computer logging, user notebook. Dalam prakteknya, kebanyakan campuran dan metode perekaman digunakan. Automatic Protocol Analysis Tool (EVA), Experimental Video Annotator, sistem prototip yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video. Evaluator dapat menemukan sekumpulan tombol yang mengindikasi event yang berbeda. Fast touch walkthroughs. Sering data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Kita memiliki aksi dasar yang dapat digunakan, tetapi sedikit pengetahuan tentang kenapa, bahkan pada saat subjek didorong untuk think aloud melalui tugas, informasi dapat saja berada pada level yang salah. Misalnya saat subjek mengatakan, dan sekarang saya memilih menu Anda, tetapi tidak mengatakan kesalahan apa yang dilakukan sehingga perintah Anda diperlukan. Workshop dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan merefleksikan kembali ke subjek aksi mereka setelah event. Keuntungannya adalah bahwa analis memiliki waktu untuk menanyai pertanyaan yang sesuai dan memfokuskan pada aksi khusus. Teknik query, interview. Menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Keuntungannya bahwa tingkat pertanyaan dapat disesuaikan dengan konteks dan evaluator dapat lebih mendalami pertanyaan. Sering pertanyaan, mengapa atau bagaimana, jika, untuk mengelaborasi aspek dari respon user. Questionnaire. Metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview karena pertanyaan sudah tersedia tetapi dapat melalui subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Yang pertama harus dilakukan evaluator adalah menentukan tujuan dari kuesioner. Informasi apa yang akan diambil? Terdapat beberapa jenis kuesioner. General, pertanyaan untuk mengetahui latar belakang pengguna dan memasukkannya ke dalam subjek populasi. Open-ended, pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau opini sendiri. Berguna untuk mengumpulkan informasi subjektif secara umum, tetapi sulit untuk dianalisis. Skalar, user diminta untuk memutuskan pernyataan tertentu berdasarkan skala angka, biasanya berhubungan dengan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan. Contoh, tidak setuju, 1, 2, 3, 4, 5, setuju, tetapi skala yang efektif adalah dari 1 hingga 5 atau 1 hingga 7. Multi-choice, responden diberikan pilihan respon secara eksplisit dan hanya boleh memilih satu saja atau sebanyak yang diperlukan. Misal, software apa yang pernah Anda gunakan? Pengolahan kata, basis data, spreadsheet, sistem pakar, sistem help, online, kompilator. Ranked, mengurutkan item dalam daftar dan berguna untuk mengindikasi
preferensi user. Misal, rankinglah kegunaan dari metode perintah. 1 sangat berguna. 2 berikutnya jika tidak berguna. Pilih menu. Baris perintah, akselerator kunci kontrol. Tipe-tipe pertanyaan ini sangat berguna untuk tujuan yang berbeda-beda. Untuk mengurangi kesalahan dari responden, sebaiknya menggunakan pertanyaan tertutup seperti scalar, ranked, atau multi-choice. Memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dapat memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, sumber yang tersedia. Desain versus implementation. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedang pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory versus field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup 2 jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif seperti pada cognitive workshop maupun think aloud mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Kualitatif versus kuantitatif measures. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkatan proses perancangan, dimulai dari yang rendah sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi, sedangkan post-test workshop mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan oleh user selama interaksi dan mempunyai risiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Klasifikasi teknik evaluasi. Bisa dilihat pada tabel. Eksperimen, interview, kuesioner. Stepnya workout, laboratory, yes atau no, quantitative, low, high level, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.